Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermansyah, NPM 204010102009, Prodi MSP Lokal A1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya di sekitaran daerah Sungai Batu Mapan, Kota Tarakan. Dan saya berasal dari kelompok 5, bentuk laporan limnologi. Dan judul dari presentasi tersebut adalah bentuk adaptasi biota perairan tawar. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Setiap makhluk hidup telah dibekali oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya dan menjaga keturunan supaya tetap lestari. Tetapi karena keserakahan makhluk hidup yang lebih tinggi tingkatnya dan ketidakpedulian manusia akan kelestarian hidup telah merusak ekosistem yang baik. Telah menjadi hukum alam bahwa makhluk yang lemah akan dimangsa oleh makhluk yang lebih kuat, atau yang kita kenal dengan hukum rimba. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Ada beberapa cara penyesuaian diri yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara penyesuaian bentuk organ tubuh, penyesuaian kerja organ tubuh, dan tingkah laku dalam menanggapi perubahan lingkungan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mempelajari adaptasi biota-biota pada perairan tawar. Manfaat: mahasiswa dapat mempelajari adaptasi biota pada perairan tawar. Bab 2, metodologi. Waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2021 pada pukul 9 sampai jam 11 di kawasan Sungai Batu Mapan, Kota Tarakan. Alat dan bahan. Adapun alat yang akan digunakan dalam praktikum ini adalah alat untuk menangkap biota seperti jaring, sedangkan bahan sebagai objek pengamatan dalam praktikum ini adalah biota hasil tangkapan. Prosedur kerja: 1. Menemukan biota dari perairan tawar. 2. Melakukan pengamatan terhadap biota. 3. Mengidentifikasi biota secara morfologi. 4. Mempelajari bentuk-bentuk adaptasi biota perairan tawar. Bab 3, hasil dan pembahasan. Klasifikasi dan morfologi ikan hampala atau Macrolepidota. Menurut Fishbase, klasifikasi dari ikan barau yaitu Ordo Cypriniformes, famili Cyprinidae, genus Hampala, spesies Hampala Macrolepidota. Ini adalah salah satu gambar ikan hampala yang saya dapatkan di Sungai Batu Mapan, daerah Kota Tarakan. Ikan hampala adalah salah satu genus dari famili Cyprinidae. Weber M. B. Frohn membagi genus hampala menjadi 3 jenis berdasarkan pola bercak hitam di tubuhnya, yaitu hampala ampalong mempunyai 2 bercak hitam besar sepanjang gurat sisi, 1 di bawah sirip punggung dan 1 terletak di ujung sirip dubur. Hampala bimaculata mempunyai 2 bercak hitam melintang sisi badan, 1 di bawah sirip punggung dan 1 di depan batang ekor. Hampala Macrolepidota pada ikan yang berukuran besar memiliki bercak hitam antara sirip punggung dengan sirip perut yang kemudian menjadi samar-samar pada ikan yang sangat besar. Salsabila melaporkan di Danau Singkarak ada 2 jenis genus hampala, yaitu memiliki bercak hitam Hampala Macrolepidota, nama daerah Barau, dan yang lainnya tidak memiliki bercak seperti Hampala sp, nama daerah Sasau. Resman juga melaporkan bahwa di Danau Maninjau juga ditemukan ikan Hampala Macrolepidota dan Hampala sp. Ciri-ciri hampala: memiliki mulut yang lebar. Ikan hampala yang besar memiliki warna bagaikan intan uang hitam yang mengkilat-kilat yang menyambung dari ekor ke atas bagian tubuh perut bawah. Namun warna seperti intan yang mengkilat-kilat tidak ditemukan pada hampala kecil di bawah 1 kilo. Wisaksono.
Morfologi ikan hampala memiliki ciri-ciri bibir atas terpisah dari moncong oleh suatu lekukan yang jelas. Pangkal bibir atas terpisah oleh lapisan kulit moncong mulut terminal atau subterminal. Gurat sisi mempunyai 25-30 sisik. Sirip perut depan datar atau membulat. Sirip anal memiliki 5 jari-jari bercabang, tidak memiliki duri pada sirip punggung. Hidup di perairan tawar, yaitu di danau dan di sungai, dan tersebar luas di perairan Indonesia sampai Australia. Salah satunya adalah Sumatera, Jawa, Borneo, Malaka, Siam, Indonesia, China. Ciri-ciri ikan hampala yaitu bentuk tubuh bilateral simetris, mempunyai satu pasang sungut, warna tubuh keperak-perakan, punggungnya berwarna gelap, mempunyai bercak hitam di antara sirip punggung. Tingkah laku ikan hampala. Ikan hampala yang kecil akan berenang di permukaan sungai atau waduk secara bergerombol. Ikan-ikan kecil ini akan berenang dari sungai ke hulu, danau, atau waduk. Habitat ikan hampala. Ikan hampala ini hampir bisa ditemukan di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Semenanjung, Malaysia, Thailand, Vietnam, hingga China. Di Sumatera bisa di Sungai Asahan dan anak sungai di Danau Toba, serta anak sungainya, Sungai Musi dan Danau Singkarak dan anak sungainya, serta sungai besar lain di Sumatera. Di Kalimantan bisa ditemukan semua sungai di sana seperti Kapuas, Barito, dan Mahakam. Hampala paling menyukai lokasi di lubuk sungai, waduk, atau danau yang beraliran deras dan dangkal. Biasanya lokasi demikian banyak dihuni oleh ikan-ikan kecil yang siap disantap olehnya. Jika dalam waduk, ikan ini lebih memilih dekat di daerah berpasir, bebatuan sebagai bendungan dan kerikil. Hal ini berkaitan juga karakter ikan dalam mencari makan. Peran ikan hampala di perairan. Ikan hampala merupakan predator air tawar yang menyukai makanan ikan, udang, serangga, dan larva serangga. Suka tinggal di daerah lambat mengalir, menjadi yang makan ikan setelah mencapai 20 cm. Manfaat ikan hampala. Aktivitas penangkapan ikan di danau ranau cenderung meningkat, termasuk penangkapan ikan hampala. Ikan hampala yang bernilai ekonomis menjadi tangkapan utama saat ini selain ikan mujair. Harganya cukup mahal menyebabkan ikan hampala banyak dicari sebagai ikan konsumsi. Ikan hampala juga merupakan ikan predator utama di perairan danau ranau, terutama ikan dengan ukuran besar kurang lebih 30 cm yang disebut oleh masyarakat setempat ikan sebarau. Untuk mempertahankan produksi ikan tersebut, selain melakukan konservasi dan pengaturan penangkapan, dapat dilakukan penabaran kembali ikan hampala di danau ranau. Dukungan Balai Benih Ikan atau BBI memiliki milik Dinas Perikanan Kabupaten OKU Selatan di Kota Batu, Kecamatan Warkuk, dapat dimanfaatkan untuk melakukan penebaran kembali tersebut. Bab 4. Kesimpulan dasaran. Kesimpulan dari hasil praktikum ini adalah adaptasi merupakan suatu kemampuan dari makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan suatu tujuan untuk bertahan hidup. Selain itu, adaptasi juga adalah suatu cara yang dilakukan organisme atau makhluk hidup agar bisa mengatasi tekanan dari lingkungan dengan suatu tujuan agar mempertahankan hidup. Ikan hampala adalah salah satu genus famili Sepridae. Weber and Whitford membagi genus hampala menjadi 3 jenis berdasarkan pola bercak hitam di tubuhnya, yaitu hampala ampalong mempunyai 2 bercak hitam besar sepanjang gurat sisi, 1 di bawah sirip punggung dan 1 terletak di ujung sirip dubur. Morfologi ikan hampala memiliki ciri-ciri bibir atas terpisah dari moncong oleh suatu lekukan yang jelas. Pangkal bibir atas terpisah oleh lapisan kulit moncong. Mulut terminal atau subterminal. Gurat sisi mempunyai 25-30 sisik. Sirip perut depan datar atau membulat. Sirip anal memiliki 5 jari-jari bercabang. Tidak memiliki duri pada sirip punggung. Hidup di perairan air tawar, yaitu danau dan sungai tersebar di
Perairan Indonesia Indo-Australia. Saran, dalam praktikum ini alat dan bahan yang akan digunakan harus dipersiapkan. Tujuannya agar praktikum dapat berjalan dengan baik. Dan untuk praktikan selalu mempersiapkan diri dan materi agar dalam kegiatan praktikum tidak terhambat. Mungkin itu saja hasil dari pengamatan saya di Sungai Batu Mapan, Kota Tarakan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.